Dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Paris Van Java, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah mirip kota kambing, di mana banyak gadis yang mengaku tidak perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau keserempet kendaraan roda 4 buatan Jepang. Dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang eksentrik, nauzubillah. Rambutku ikal seperti mie instan dan hidungku besar seperti hidungnya wayang gareng. Sudah nasibku. Bapak dan ibuku yang tulen suku sudah 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengelola Pancasila serta bebas dari 30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Unjian Saribin Abu Sengket Isnapiang Atmataiku dan Subrata. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar alternatif yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketempel. Dengan uang pangkal cengkau dan iuran wajib Cipejigo per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga topeng, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok yang sangat gendut banar buntut bernama Bubeng Jun. Jampet pelet yang ku dapat dari seorang dukun tua di kampung Ledeh Kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bubencut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan. Mau gitu mau gini masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali bolak-balik, sifat egois itu ternyata perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tidak mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada mohai kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Dan percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Yang memelihara sifat egois itu memang kawannya iblis.
ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampang kayak monyet, biar dompet selalu lepet, kalau cinta tancap saja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salah. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Malam-malam hujan deras menjelang datangnya Imlek, dia nongol di rumahku. Dia kirim aku dodol, dia kirim aku bacang, lantas ngajak aku jalan. Mana perasaan tak karuan itu, ini serba kaku, detik-duk kejang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah, ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Aku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Anjir, pertama aku gak mau, kedua juga gak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung paksa aku, "Ayo kita kawin besok." Bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet. Akhirnya aku kegencet, cet. Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Bekerja sebagai kasir di toko mama dan papa yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih, aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 5, 6, 7 atau 8. Aku ogah pakai kondom, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak tua kebanyakan warisannya, takut mereka salah kaprah. Zaman ini zaman goblok, banyak orang jadi goblok, takut anak ikut goblok. Yang miskin kalau goblok, gobloknya biasa. Tapi kalau orang kaya goblok, gobloknya luar biasa. Seorang perempuan Sunda yang sekarang jadi gadisku. Sumpah berani disambar petir, aku suka dia lantaran pintar bermain cinta. Memang kelihatannya masih perawan ting-ting, tapi aslinya dia janda. Sebab dia bekas istri seorang pria Jawa bernama Prayogo, calo artis. Biar janda aku tak peduli, lebih baik daripada nganggur. Sebab zaman sekarang sudah susah cari gadis yang tulen perawan. Sebab kebanyakan gadis dengan janda sama saja. Hubungan aku dengan Mas Sito penuh dengan cemburu, rayu dan guyon. Serta menurut catatan yang kutulis apelku sudah 70 kali. Hampir saban hari, dari pagi sampai pagi lagi.
Sumbu rayu berlangsung dengan aman, tertib, lancar, sehat, tak ada yang ganggu. Tapi begitu apel ke-70, aku dilanda musibah. Salah pukul 3 subuh waktu kami sedang berbincang tentang masa depan. Tiba-tiba pintu rumah diketuk keras-keras oleh sekelompok petugas ronda. Perintahkah atau main hakim sendiri, mereka menyergap dan menelanjangiku. Dari mulai baju, celana, dan sepatu mereka buka, yang tinggal cuma celana kolor. Lalu mereka menyuruhku pulang dengan badan yang hampir telanjang tanpa permisi. Pada masa itu aku pergi sambil cari akal. Ya alhamdulillah, akhirnya ketemu juga akalnya. Cuma dengan celana kolor doang aku pulang sambil lari-lari kecil, pura-pura saja olahraga untuk menutupi peristiwa. Ya alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke rumah. Peristiwa itu aku tak pernah apel lagi, mungkin sudah 2 minggu lamanya. Dan pada suatu hari datanglah Masito ke rumah, menangis sambil mengabarkan bahwa petugas ronda yang menyergapku, menelanjangi dan menyuruhku pulang. Setelah aku pulang malahan mereka erat bekerja sama, merubung Masito lalu beramai-ramai mengganggunya. Ya ampun, rupanya ini dia makhluknya yang bikin rusak citra petugas ronda. Bos, ajar tuh yang gitu bos. Main sikat aja.
penjara. Perut terus membengkak sampai 9 bulan. Didi entah di mana, Pamuklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan, yang goblok bayinya ikut-ikutan. Iis makin menderita, pacar tiada, bapak di penjara. Perut terus membengkak sampai 9 bulan. Gawat. Didi entah di mana, Pamuklis bunuh diri di penjara. Iis mati usai melahirkan, yang goblok bayinya ikut-ikutan mati. Pacarku yang sekarang seorang calon dokter, yang orang tuanya amat tak suka aku. Konon lantaran aku anak bandel dan penganggur, yang bekas pemabuk dan tukang bikin onar. Malam minggu lalu aku pergi apel, tiba pukul 7:18 menit. Langsung disuguhi kopi, susu dan roti bumbu. Usai basa-basi ngopi langsung bercumbu. Jalin kemesraan sampai aku kelupaan, arloji sudah menunjuk lewat tengah malam. Bapaknya yang galak sinis datang mengusirku, kata-katanya bisa membuat aku keki. Untung sejak kecil aku punya sifat cuek, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang bertolak pinggang dan banyak ngomong, aku anggap kucing yang baru bisa mengeong. Tapi pacarku bilang agar aku pulang saja, katanya besok lusa masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut, sekali lagi aku pamit bukan takut. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, lebih baik perang daripada mesti mundur. Karena aku dan pacarku sudah sama suka, sama cinta, sama sayang, sama nekat. Sudah ucapkan kata sepakat, jalin cinta akan terus melangkah tanpa jalan belakang. Kan terus berusaha apapun resikonya, agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Hidup bersama sampai batas usia, karena cinta karunia. Hidup bersama sampai tutup usia, ya Tuhan dukunglah kami. Seorang calon dokter, yang orang tuanya amat tak suka aku. Konon lantaran aku anak bandel dan penganggur, yang bekas pemabuk dan tukang bikin onar. Malam minggu lalu aku pergi apel, datang pukul 7:18 menit. Langsung disuguhi kopi, susu dan roti bumbu. Usai basa-basi ngopi langsung bercumbu. Jalin kemesraan sampai aku kelupaan, arloji sudah menunjuk lewat tengah malam. Bapaknya yang galak sinis datang mengusirku, kata-katanya bisa membuat aku keki. Marah, dendam. Untung sejak kecil aku punya sifat cuek, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang bertolak pinggang dan banyak ngomong, aku anggap kucing yang baru bisa mengeong.
Tapi pacarku bilang lebih baik pulang saja, katanya besok lusa masih banyak waktu. Aku terpaksa pamit tetapi bukan takut, sekali lagi aku pamit bukan takut. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, lebih baik perang daripada mesti mundur. Karena aku dan pacarku sudah sama suka, sama cinta, sama sayang, sama nekat. Sudah ucapkan kata sepakat, jalin cinta akan terus melangkah tanpa jalan belakang. Kan terus berusaha apapun resikonya agar dapat kiranya mencapai cita-cita. Hidup bersama sampai batas usia, karena cinta karunia. Hidup bersama sampai tutup usia, ya Tuhan dukunglah kami.
kembang pula, tapi hati sepahit empedu. Dia bagaikan Fir'aun abad sekarang, manusia yang suka makan manusia. Semua orang berdoa untuk dia, semoga dia cepat tinggalkan dunia. Matilah mati dengan segera mati, yang bisa jinakan dia cuma mati. Matilah mati dengan segera mati, sebab yang bisa hentikan dia cuma mati. Tapi hatinya setan laknat. Tampang luar semanis kembang pula, tapi hatinya sepahit empedu. Dia adalah Fir'aun abad sekarang, manusia yang suka makan manusia. Semua orang berdoa untuk dia, semoga dia cepat tinggalkan dunia. Matilah mati dengan segera mati, yang bisa jinakan dia cuma mati. Matilah mati dengan segera mati, yang bisa hentikan dia hanya mati. Dia adalah Fir'aun abad sekarang, manusia yang suka makan manusia. Semua orang berdoa untuk dia, semoga saja dia cepat tinggalkan dunia ini. Matilah mati dengan segera mati, sebab yang bisa jinakan kegarangan dia cuma mati.